Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan semua nikmat yang Allah berikan, Masya Allah banyaknya, yang kita tidak dapat menghitungnya. Karena memang tugas kita bukan menghitung nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka kita nggak akan mampu untuk menghitung nikmat itu, karena memang tugas kita adalah bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah memberikan petunjuk pada kita sehingga kita bisa menjadi pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW, menjadi Muhammadiyah, orang yang benar-benar mengikuti Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nanti kita termasuk orang yang beruntung di yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, cita-cita terbesar seorang hamba adalah bagaimana kita mendapatkan cinta, bagaimana kita mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan kita, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dari Sang Khalik, Sang pemilik alam semesta ini. Maka kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kita dapatkan kecuali sesuai dengan apa yang telah diajarkan, apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tilik dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita sudah mengikuti Rasulullah SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan
mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kisi-kisi kepada kita bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah diberi peringatan, diberi ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada manusia, kul, katakanlah Muhammad kepada manusia itu, in kuntum tuhibbunallah, jika manusia itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu sekalian. Ini yang mengatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik cinta dan pemilik ampunan itu. Yuhibbukumullah, tidak hanya sekedar dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk kita bisa menggapai cinta dan ampunan dari Allah itu tadi, kita diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW. Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang atakum datang untuk kamu sekalian, ar-rasul, dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu, maka ambillah. Wa manahakum, dan apa yang dilarang untuk kamu sekalian, anhu, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka tinggalkanlah. Ini pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita tidak usah banyak tanya, tetapi cukup apa yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW kita ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW itu kita jauhi. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan stempel bahwa manusia yang patut untuk diikuti itu namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ketika manusia lain kok sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas kita ikuti. Kalau manusia lain kok tidak sesuai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan. Maka parameternya hanya, kalau dalam ayat ini parameternya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti? Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan, yantiku, dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, anil hawa, berdasarkan hawa nafsu dari Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Bukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak. In huwa illa wahyu yuha, tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu illa wahyu yuha, kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab Allah menyebutkan hal itu untuk kita semua. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini bisa menjadi perenungan bagi kita semuanya. Betulkah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala?
Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.